Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke video yang ketiga, yaitu masih toleransi linear dan suhaian. Ya, kita masuk ke ISO. Terakhir saya bahas tentang toleransi yang ISO. Jadi untuk yang di video terakhir ini saya akan menjelaskan toleransi menurut standar internasional. Jadi toleransi itu biasanya ada standarnya ya, kapan dia dikatakan halus, kapan dia dikatakan normal, dan kapan dia dikatakan kasar. Nah, biasanya toleransi menurut ISO sendiri itu juga beda juga antara poros sama lubang. Kalau lubang dia cenderung ditulisnya adalah huruf besar. Kalau poros dia ditulisnya huruf kecil. Bisa dibaca sendiri untuk yang di slide ke nggak tahu ke berapa, ke 20-an ya kalau nggak salah ini. Ya itulah pokoknya. Nah, toleransi itu diperinci dan dinyatakan dengan huruf dan angka. Angka toleransi sendiri menunjukkan kualitas toleransi dan ukuran toleransi. Biasanya untuk ukuran toleransi itu range-nya itu 1 hingga 16. Kemudian dipengaruhi ukuran nominal, ada kualitas yang sama tapi ukuran nominal bisa lebih besar. Nah, maka kalau ukuran nominalnya itu dia lebih besar, maka toleransinya dia lebih besar juga. Kayak gitu, disesuaikan sama ukuran nominal. Sudah saya jelaskan ya apa itu yang dimaksud dengan ukuran nominal di video yang pertama. Mungkin kalau masih ada yang ditanyakan, Bu, konsep hanya ukuran nominal itu kayak gimana? Mungkin bisa ditanyakan di pertemuan ketika kelas. Nah, huruf dari toleransi itu sendiri, dia kalau ya ini biasanya tergantung ukuran juga biasanya. Nah, ini oke, untuk toleransi. Nah, benar kan yang saya bilang? Nah, toleransi lubang ditulis dengan huruf besar. Nah, kalau yang kecil, huruf kecil itu digunakan untuk poros. Nah, seperti ini. Daerah toleransi lubang H menyentuh atau berimpit dengan garis dasar dari atas, dan daerah-daerah toleransi yang selanjutnya menjauhi garis batas dasar. Daerah toleransi yang lainnya kedudukannya menurut abjad dengan dasar H besar. Jadi seperti ini. Nah, ini diameter nominal ini 30H7. 30H7 itu maksudnya di sini adalah 30 ini adalah ukurannya, ukuran dari standarnya si lubang itu. Nah, hanya ini dia menunjukkan H besar atau H kecil. Kalau besar dia lubang, kalau H kecil dia poros. Sedangkan yang ini 7 di belakang huruf H ini merupakan kualitas ukuran toleransinya. Ini. Satuan harga toleransi dalam mikrometer ditulis seperti ini. Kalau upper dia seperti ini, kalau lower gini. Untuk ukuran nominal lebih kecil dari 50 mm dibagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, ini di sini adalah tabel harga toleransi menurut ISO ya. Ini adalah lubang. Kenapa lubang? Karena bisa dilihat di sini adalah kecil. Besar. Hurufnya itu huruf abjad. Kemudian ada ES ini upper, kemudian EI ini adalah lower. Ya, seperti ini. Ini udah standar ya, kalau ukuran nominalnya itu 3 sampai 6, itu pasti berbeda dengan ukuran 6 sampai 10. Begitu selanjutnya sampai ini. Batas atasnya itu 120 sampai 180. Dan di sini untuk toleransi menurut ISO untuk poros. Ini sama ya. Ini
dan ini HJ, ini HJ, G, P, F, ini itu ada jenis-jenis si porosnya maupun lubangnya itu. Saya pernah menjelaskan juga di video sebelumnya. Dan di sini kalau lebih rinci, toleransi dalam gambar rinci menurut ISO. Oke, menunjukkan ukuran dengan toleransi ditulis dengan susunan berikut. Ukuran nominal ini 40 ini. Kemudian kedudukan daerah toleransi H. Kemudian yang terakhir adalah kualitas ukuran dari daerah toleransi. Toleransinya dia 7. Ini. Sorry, mohon maaf. Oke. Begitu juga dengan poros. Di sini F. Untuk jenis-jenisnya apa itu H, apa itu F, bisa dilihat di slide saya, di video saya sebelumnya. Atau mungkin bisa ditanyakan juga pas ketika kelas. Dan di sini toleransi dalam gambar susunan ISO. Simbol toleransi lubang ditunjukkan lebih dahulu di atas. Setelah itu simbol toleransi poros. Nah, di slide yang pernah saya tunjukkan di video pertama itu lubang itu di atas, sedangkan untuk yang poros itu di bawah. Jadi atas bawah gitu. Nah, untuk harga penyimpangan dari toleransinya juga perlu dicantumkan seperti ini. Gitu. Karena biasanya ya kalau saya lihat ada beberapa di gambar suatu produk ya, saya pernah lihat itu diproduksi di lantai produksi memang toleransinya itu jarang ditulis seperti ini, jarang sekali. Tapi kalau ini jarang digunakan sama orang assembly. Kalau yang ini banyakkan untuk yang benar-benar proses manufaktur, orang yang benar-benar bikin si produknya itu. Kalau yang untuk assembly saya jarang lihat formatnya seperti ini. Tapi saya pernah melihatnya ini di produksi, di proses manufakturnya itu. Oke, terima kasih. Untuk video ketiga cukup singkat daripada video sebelumnya. Silakan dipelajari jika ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau misalnya punya sanggahan silakan disanggah. Saya open ya untuk diskusi. Bahkan saya juga berharap juga kalian bisa aktif ya, selain memberikan saya informasi juga teman kalian pun juga mesti dapat juga gitu ya. Jadi intinya adalah diskusi aktif ketika perkuliahan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.